Selamat sore dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang kelemahan dan juga tantangan bangsa dan juga negara Indonesia. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tina Sagala. Nama saya Sri Subah Bimbing. Nama saya Aurel Basa Oldo Subah. Nama saya Rina Masya. Saya Silvana Aurelia. Saya Sarafina Butaria. Dan yang pertama yang akan kami bahas itu adalah kelemahan. Nah teman-teman, kelemahan suatu bangsa adalah berbagai isu atau masalah internal yang dapat menghambat stabilitas kesejahteraan suatu negara. Kelemahan bangsa Indonesia juga dapat terjadi dari berbagai sektor, baik di pertanian, ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan yang akan dijelaskan oleh Sri Bianti. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja tantangan yang terjadi. Tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global mengacu pada berbagai rintangan dan hambatan yang dihadapi ideologi Pancasila. Di tengah arus globalisasi, rintangan ini datang dari masuknya budaya, nilai dan ideologi asing ke dalam Indonesia yang bertentangan atau tidak sejalan dengan ideologi kita Pancasila, serta dari kemajuan teknologi yang mempengaruhi cara masyarakat dalam berpikir dan berinteraksi. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas 3 kelemahan dan juga 3 tantangan. Yang pertama kita akan membahas kelemahan yang dimana kelemahan yang pertama itu adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi yang akan dibahas oleh Aurel Bas. Nah, jadi untuk kelemahan terbesar bangsa Indonesia yang pertama adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia sangat mencolok. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil seringkali tertinggal dalam hal pembangunan. Kesenjangan ini dapat memicu konflik sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, jadi untuk kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia ini memang sudah sangat lama terjadi. Namun, apa faktor yang memengaruhi hal tersebut? Itu ada beberapa. Yang pertama adalah salah sasaran atau salah targetnya dari program pemerintah. Contoh sederhana yang bisa kita ambil itu adalah program dari MBG Pak Prabowo sendiri atau makan bergizi gratis, yang dimana program MBG ini sebenarnya ditujukan untuk sekolah-sekolah yang secara ya bisa kita bilang itu kurang memadai atau bisa dibilang ke sekolahnya itu bukan sekolah elit gitu, untuk anak-anak agar tidak stunting dan gizinya terpenuhi. Namun seperti yang kita lihat, malahan MBG ini tuh diluarkan ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi ataupun sekolah-sekolah yang elit, yang kelas atas gitu. Bahkan sampai ada berita viral bahwa seorang guru dari sekolah elit itu marah gitu kan. Dia bilang kenapa MBG itu duluan disalurkan ke sekolah mereka yang mana itu mereka elit dan kepenuhan gizinya terpenuhi karena anak-anak itu semua dari orang kaya yang mana pasti gizi mereka diperhatikan oleh orang tuanya. Namun untuk sekolah-sekolah terpelosok gitu yang di daerah-daerah kecil atau kampung itu malahan belum mendapatkan program MBG ini sendiri. Nah, jadi itulah dia untuk kelemahan pertama terbesar Indonesia. Kelemahan yang selanjutnya adalah korupsi, teman-teman. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu korupsi. Jadi korupsi adalah penyalahgunaan jabatan kekuasaan yang dimanfaatkan atau digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi ini memberikan banyak dampak negatif, diantaranya yang pertama itu adalah menghambat adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengurangi kepercayaan investor publik. Yang ketiga, memperburuk atau memperlambat adanya pelayanan publik, teman-teman. Nah, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pemerintah, kepentingan negara, malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi, korupsi itu sama dengan merampas hak yang bukan seharusnya milik kita, teman-teman. Nah, upaya dalam pemberantasan korupsi ini sudah sering dilakukan, namun tidak berjalan lancar karena adanya kepentingan publik atau politik dan kurangnya transparansi dalam penghitung keuangan, teman-teman. Nah, adapun kelemahan yang ketiga adalah kualitas pendidikan yang belum merata. Sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kualitas guru yang belum merata, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global, dan fasilitas yang kurang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Akibatnya, banyak lulusan sekolah yang belum memiliki keterampilan atau bahkan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja global. Hal ini berdampak juga pada kemampuan inovasi dan daya saing bangsa secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Yang pertama itu adalah globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi yang semakin mendalam antar negara, masyarakat, dan ekonomi di seluruh dunia. Proses ini didorong oleh perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, dan perdagangan internasional.
Arus informasi dan budaya yang mendunia dapat mengkikis nilai tradisional dan kearifan lokal. Pancasila perlu diinterpretasikan dan diaktualisasikan agar tetap relevan dalam konteks global tanpa kehilangan identitasnya. Jadi salah satu contoh tantangan yang dapat kita temui dalam globalisasi ini adalah penyebarannya informasi melalui internet yang semakin cepat. Namun, dalam penyebaran informasi tersebut ada dampak negatifnya, yaitu penyebaran informasi palsu ataupun hoax yang semakin meluas, di mana itu dapat membuat warga Indonesia itu menjadi terpecah belah karena informasi yang mereka dapatkan itu tidak tepat, sehingga dapat memicu ataupun dapat melanggar penerapan sila ketiga yang mana itu persatuan Indonesia. Nah, jadi itu saja untuk tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Nah, tantangan yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi adalah proses kemajuan dan inovasi yang menghasilkan alat, sistem, atau metode yang memudahkan kehidupan manusia. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi dapat membawa dampak positif dan negatif. Nah, Pancasila dapat menjadi filter untuk menyaring informasi agar sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, serta mendorong pemanfaatan teknologi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Baiklah Ibu Guru dan teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari presentasi kelompok kali ini. Nah, Indonesia memiliki 3 masalah utama, yaitu adalah kesenjangan sosial, tingkat korupsi yang masih tinggi, serta kualitas pendidikan yang belum merata. Di masa globalisasi ini, tantangan ini semakin berat, karena banyaknya pengaruh dari luar yang masuk ke Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kompleks, membuat perubahan dan persaingan semakin terasa. Untuk mengatasi masalah ini dan membawa Indonesia atau bangsa kita Indonesia ini semakin maju, masyarakat harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan ideologi Pancasila, supaya bisa menghadapi tantangan kehidupan global tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.